Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa'qulu ila hadratin nabi mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahusu khususan muallifi hadzal kitab asy-syekh Syarfuddin Yahya al-Mariti. Amma ila hadrati jami masyayikhina khususan Sayyidi Syamil Karim Ibrahim Maksudullah Halang Ibrahim Syekh Maksudullah Azharun Tempat Syekh Maksudullah Maksudullah Syekh Tempat Azhar Dibuna Dibuna Syekh wa usulihim wa furu'ihim wa hawaishim wa silsilatihim bi barakatihim wa karumatihim wa na'udhu khususan sayyidi syekh Abdullah Muhammadin Allahumma fir lahum warhamhum wa'afim wa'afwanhum wa'ja'al jannata mathwahum ma'wahum wa bi barakatihim wa karumatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babul istisna'i. Kita pada pertemuan kali ini bersama-sama membahas tentang istisna, yaitu akhrij bihi minal kalami makhraj min hukmihi wa kana fil lafdin daraj, atau kata lain al-ikhraju bi illa au ihda akhwatiha ma laulahu la dakhala fil kalami sabah, yaitu mengecualikan atau mengeluarkan lafaz yang seandainya tidak ada illa atau salah satu temannya, maka lafaz tersebut akan masuk dalam hukumnya kalam sebelumnya. Jadi istisna, saya ulangi, adalah mengeluarkan dengan menggunakan perabot illa ataupun salah satu teman-temannya terhadap lafaz yang apabila tidak ada illa beserta teman-temannya, maka lafaz tersebut akan masuk pada hukum kalam yang berada sebelumnya. Contoh, ja'a zaidun illa ja'al, contohnya begini, ja'al qaumu illa zaidan. Telah datang segerombolan kaum, telah datang kaum kecuali Zaid. Ini mengecualikan, ya, berarti telah datang kaum, ya, telah datang kaum. Seandainya tidak ada kata illa Zaidan, kecuali Pak Zaid, maka Zaid itu akan masuk pada hukum ja'al kaum,
Berarti seandainya tidak ada illa, Zaid juga datang. Ngoten maksudnya. Jadi mengecualikan dengan menggunakan illa terhadap lafaz Zaid, yang mana apabila tidaklah ada lafaz illa, lafaz Zaid ini masuk pada hukum ja'al qaumu. Nah, kalau demikian kan berarti ja'al qaumu illa Zaidan, telah datang Pak Zaid, telah datang kaum kecuali Zaid, berarti Zaid tidak datang. Seandainya tidak ada illa, maka Zaid ikut datang. Itu adalah istisna. Selanjutnya, apa saja hal-hal ataupun lafaz-lafaz yang bisa dibuat sebagai perangkat istisna atau perangkat mengecualikan. Walafzul istisna alladhi lahu hawa illa wa ghairu wa siwan suwan sawa khala'ada hasyafa ma illan sibi ma akhrajat min ditama min mujabi. Jadi lafaz-lafaz illa, lafaz-lafaz istisna, lafaz-lafaz yang bisa dibuat sebagai perangkat ataupun adat atau perabot mengecualikan, itu ada 8, yaitu illa, ghairu, siwan, suwan, sawa, khola, ada, dan hasya. Ada 8 ya. Jadi apabila ada lafaz kok sebelumnya ada salah satu illa dan teman-temannya, berarti lafaz itu telah dikecualikan dari kalam yang sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita membahas lafaz yang dikecualikan dengan menggunakan lafaz illa. Fama illan sibi ma akhrajat min ditamamim mujadi. Apabila kita mengecualikan lafaz dengan menggunakan illa, maka lafaz tersebut itu dinasobkan. Jadi lafaz yang dikecualikan dengan menggunakan illa itu dinasobkan jikalau kalam sebelumnya itu sudah tam ataupun berupa kalam yang tam, kalam sempurna, juga mujab, kalam yang ijab, artinya kalam yang tidak dinafikan. Nah, jadi apabila kalam sebelum illa itu berupa kalam tam dan mujab, maka lafaz yang setelah illa itu dinasobkan. Di sini dicontohkan oleh Syekh Nazim, kaqoma kullul qaumi illa wahida wa qad ra'aitul qauma illa khalida. Koma wis ngadeg sapa kullul qaumi sekabehane kaum illa wahida angin wong siji. Wa qad ra'aitu lan temen-temen wis ningali sapa ingsun al qauma ing kaum illa khalidan angin Pak Khalid. Lah ini ya. Lafaz wahidan dan lafaz khalidan ini adalah lafaz yang dikecualikan dengan menggunakan perabot illa, di mana kalam sebelum illa dalam hal ini qoma kullul qaumi dan qad ra'aitul qauma ini berupa kalam tam. Nah, kalam tam. Artinya tam bagaimana? Artinya tam bi ayyudkara fihil mustasna minhu. Ada mustasna minhunya. Nah, ada mustasna minhunya. Dalam hal ini lafaz al-qaumu dan lafaz al-qaumu. Terus mujabnya bagaimana? Mujabnya bi alam nisbak nafyin au syibhu. Dan qomal qaumu illa qomal qaumu dan qad ra'aitul qauma ini juga
kalam yang mujab. Artinya pada contoh ini tidak kemasukan perabot nafi atau yang menyerupai nafi. Maka lafaz wahidan dan lafaz khalidan di sini harus dinasabkan menjadi istisna, menjadi mustasna. Saya ulangi. Lafaz wahidan, lafaz khalidan dalam contoh qomal qaumu illa wahidan, dan dalam contoh qad ra'aitul qauma illa khalidan, ini wajib dinasabkan karena menjadi mustasna bi illa, dan di sini sudah memenuhi syarat, yaitu kalam sebelumnya dalam hal ini qomal qaumu dan qad ra'aitul qauma ini berupa kalam yang tam dan mujab. Sekarang bagaimana kalau kalamnya kalam tam tapi manfi, artinya kemasukan perabot nafi? Bagaimana? Maka fa'abdilan, maka yang baik dan yang utama adalah, yang kuat adalah dijadikan badal, ya, dijadikan badal, ya. Lafaz yang setelahnya ilahnya itu dijadikan badal, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dijadikan sebagai istisna sekalipun lemah. Artinya begini, apabila sebelum illa ini berupa kalam yang tam tapi manfi, maka boleh dua wajah. Boleh dinasabkan menjadi mustasna bi illa, boleh dijadikan badal. Namun yang kuat adalah dijadikan badal. Kendati demikian, hadza idza istasnaitahu min jinsihi wa ma siwahu hukmuhu bi'aksihi. Kendati demikian, artinya dijadikan badal lebih utama kalau memang berupa istisna muttasil, atau kalau memang berupa kalam yang muttasil. Kalau berupa kalam yang munqati, maka sebaliknya. Artinya yang lebih baik, yang lebih kuat adalah dijadikan sebagai istisna, sebagai mustasna, sedangkan badal itu sedikit. Saya ulangi. Apabila kalam yang sebelum illa ini tam tapi manfi, ya, maka ada dua opsi. Kalau kalam tersebut muttasil, maka yang lebih baik itu menjadi badal, ya. Menjadi istisnanya, menjadi mustasnanya, menjadi lemah. Kalau kalamnya munqati, maka yang lebih baik ataupun yang lebih banyak adalah dinasabkan menjadi istisna, menjadi badalnya menjadi sedikit ataupun lemah. Di sini dicontohkan oleh Kiai Nadim, kala yaqumal qauma illa Ja'faru wan nasbu kala yaqumal qaumu illa Ja'faru wan nasbu fi illa ba'iron aktsaru. Kita ambil contoh la yaqumal qaumu illa Ja'faru. Di sini lafaz Ja'faru statusnya menjadi badal, ya, dari lafaz yang sebelum illa, yaitu lafaz al-qaum. Ya, badal maksudnya badal fi i'rabnya, ya, badal fi i'rabnya. Badal i'rabnya. Kenapa ini lebih baik, ya, menjadi badal? Kenapa? Karena lafaz la yaqumal qaumu
ini tergolong kalam yang muttasil. Artinya muttasil itu begini. Ja'far ini termasuk jenisnya mustasna minhu, termasuk jenisnya al-qaumu. Ya, berarti Zaid ya bisa kaum. Isi daripada kaum ya bisa Zaid. Berarti kan masih satu jenis. Berbeda dengan yang tidak sejenis, artinya istisna mungqati ataupun kalam yang mungqati. Seperti contoh ja'al qaumu illa ba'iran misalnya. Illa ba'iran. Lafaz ba'iran ini dinasabkan menjadi mustasna. Ini yang lebih banyak. Dan sekalipun bisa saja illa ba'irun menjadi badan, tapi itu sedikit. Yang banyak adalah illa ba'iran. Kenapa demikian? Karena lafaz ba'iran ini bukan jenis daripada lafaz al-qaum. Ya. Kaum berarti kan manusia. Sementara ba'iran itu onta. Onta dengan manusia itu kan bukan satu jenis. Bukan satu jenis hayawan. Nah, jadi sama-sama hayawan tapi jenis manusia dan jenis bahaim kan. Jadi saya ulangi, istisna menggunakan illa ya, itu akan wajib dibaca nasab kalau memang kalam yang sebelum illa itu berupa kalam yang tam dan mujab. Apabila kalamnya tam manfi maka dipilah. Nah, sama-sama dua wajah ya, sama-sama dua wajah dipilah. Kalau kalamnya muttasil maka boleh dua wajah, tapi yang lebih utama adalah menjadi badal. Tapi kalau kalamnya munqati maka boleh dua wajah, tapi yang lebih utama ataupun yang lebih banyak adalah dinasabkan menjadi istisna. Itulah untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari pengarang nazam Amriti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam belajar ilmu nahwu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.